Banyak yang nanya ke aku nih, masih cuan nggak sih bisnis online di tahun 2025 ini? Dulu semua orang berbondong-bondong buka toko online di e-commerce. Dan sekarang katanya sepi. Nah, di video ini aku mau bahas fakta terbaru untuk bisnis online saat ini. Masih menguntungkan atau tidak, atau lebih baik kita pindah haluan aja. Faktanya, tumbuhan e-commerce di Indonesia tahun 2025 ini mengalami kenaikan daripada di tahun 2024 sekitar 6, sekian persen atau 4,4 triliun teman-teman. Jadi cukup besar sebenarnya gitu. Tapi gitu ya, permainan saat ini tuh berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun lalu. Persaingannya makin ketat, tantangannya tuh juga semakin banyak. Tantangannya apa aja? Ya tantangannya mulai dari biaya administrasi dan layanan yang naik cukup lumayan di tahun 2025 ini gitu ya. Terus biaya iklan yang pastinya akan semakin tinggi juga. Masuknya brand-brand besar ke e-commerce. Dan yang selanjutnya adalah algoritmanya pun juga berbeda. Tapi bukan berarti sudah nggak cuan lagi ya teman-teman. Kuncinya ada di strategi, diferensiasi, dan juga di personal branding. Jadi mau nggak mau nih teman-teman gitu ya, kita harus melakukan 3 hal ini. Kalau kalian masih mau lanjut berbisnis di e-commerce atau berbisnis di online, yang entah itu yang sudah berbisnis maupun yang baru mulai, ada 3 hal penting ini yang harus kalian perhatikan biar bisnis kalian tetap cuan di tahun 2025 ini dengan segala tantangan yang tadi aku bilang. Biaya iklan semakin tinggi, biaya administrasi semakin tinggi, ongkir naik, dan sebagainya. Apa 3 hal itu? Yuk mari kita bahas. Yang pertama, bangun kepercayaan pelanggan gitu ya. Tampilkan testimoni, kirim barang secepat mungkin. Yang kedua, gunakan video pendek. Jadi mau nggak mau kita harus ngonten. Mau kalian jualan di Shopee, mau kalian jualan di TikTok, semuanya tuh by konten. Perlihatkan produk kalian, fitur-fiturnya, keunggulannya, bagaimana dan seperti apa, membuat orang menjadi trust sama produk kalian. Yang ketiga, fokus ke niche market kalian gitu ya. Jadi tidak cuman misalnya kalian jual hijab nih, tidak cuman kalian tuh jual hijab aja, tapi lebih ke spesifik. Hijab untuk misalnya orang olahraga, yang suka olahraga kan perlu hijab-hijab, atau mungkin orang yang baru hijrah, biar gimana ya, kan biasa kalau orang baru hijrah itu susah pakai hijabnya gimana nih, atau orang yang belum pernah berhijab mau berhijab mau seperti apa gitu ya teman-teman. Jadi lebih ke niche ya. Kalau misal skincare ya kalian bisa gunakan skincare buat kulit sensitif gitu. Jadi lebih ke fokus ke niche marketnya. Jadi jawabannya adalah bisnis online ini di tahun 2025 itu masih cuan atau tidak? Jawabannya masih cuan, tapi tadi itu kalian harus ingat gitu, kalian harus bisa beradaptasi dengan tantangan-tantangan yang ada gitu, dan kalian harus melakukan perbaikan-perbaikan setiap saat gitu. Segitu dulu teman-teman video dari aku. Misalnya kalian mau dibuatkan video tentang bisnis online lainnya, atau mau ya tentang bisnis lainnya juga boleh banget, bisa komen-komen di bawah. Segitu dulu, see you dan bye-bye.